Halo guys, selamat datang kembali di Sanka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Deja Vu. Film ini menceritakan tentang seorang agen yang mempunyai kemampuan analisa yang tinggi dalam mengungkap sebuah kasus terorisme. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya sekelompok alumni Angkatan Laut yang akan menaiki kapal laut Noah untuk merayakan acara tahunan. Setelah semua penumpang menaiki kapal, kapal itu pun berangkat. Saat kapal dalam perjalanan, tiba-tiba di kapal ada satu mobil yang menyalakan radio. Kejadian tersebut telah menelan 500 korban jiwa. Setelah kejadian ledakan itu, terlihat seorang pria kulit hitam yang baru saja tiba di lokasi. Pria itu bernama Du Carlin. Dia merupakan seorang agen penanganan khusus yang bersangkutan dengan api dan peledakan, serta dia juga memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Doc langsung memeriksa kasus peledakan tersebut dengan sangat cermat dan teliti. Tidak lama setelah itu, datang seorang agen ATM yang bernama Paul Priswara. Dia juga menemukan percikan berbahan kimia yang biasa digunakan untuk membuat bom. Dia meyakinkan bahwa penyebab meledaknya kapal itu adalah perbuatan seseorang, bukan sebuah kecelakaan. Setelah kembali ke kantor, ETF meminta rekaman CCTV kepada rekannya. Dalam rekaman itu, Doc melihat seseorang yang berhenti, mengendarai motor dan melihat ke arah bawah jembatan. Di sisi lain, polisi mengumumkan kepada publik bahwa meledaknya kapal tersebut adalah perbuatan teroris, bukan karena kecelakaan. Siang harinya, Doc ditelepon oleh polisi untuk melihat seorang wanita yang tewas mencurigakan. Saat tiba di ruangan autopsi, Doc pun langsung memeriksa wanita tersebut dan mengetahui bahwa wanita itu adalah korban penculikan. Tidak lama kemudian, rekannya yang berada di kantor menghubungi Doc dan memberitahu bahwa dia menemukan identitas wanita tersebut. Wanita itu bernama Claire. Saat berada di dalam, Doc menemukan beberapa hal yang janggal. Setelah itu, telepon rumah berdering dan meninggalkan pesan suara. Suara tersebut adalah suara dirinya sendiri. Sedangkan Doc belum mengenal Claire sama sekali. Doc langsung melaporkan hasil penyidikannya kepada pihak kepolisian dan rekannya. Doc menyimpulkan bahwa Claire diculik oleh seseorang yang kemungkinan adalah pelaku pengeboman tersebut. Doc mengatakan bahwa Claire dibunuh sebelum ledakan, lalu ditenggelamkan bersama korban ledakan lainnya, agar terlihat seperti korban ledakan. Setelah itu, Doc melihat mobil milik rekannya yang bernama Larry Minute yang diparkirkan sebagai barang bukti, yang artinya Larry juga salah satu korban ledakan. Hal tersebut langsung membuatnya sedih, karena rekannya sudah tewas. Kemudian Paul datang menemui Doc. Paul tertarik dengan kecerdasan dan kecermatan Doc. Lalu Paul langsung mengajak Doc untuk bergabung dengan timnya. Paul mengatakan bahwa tim ini memiliki alat super canggih yang sangat diperlukan. Alat tersebut memungkinkan mereka untuk meneliti kejadian hanya dengan sekali lihat. Tempat tim itu berada kemudian dijelaskan bagaimana alat itu bekerja. Ternyata, alat tersebut mirip dengan CCTV yang memutar ulang kejadian. Namun bedanya, CCTV ini bisa melihat sekelilingnya dengan bebas dan mengeluarkan suara mendetail. Alat ini bernama Snow White. Mereka menjelaskan kepada Doc bahwa alat ini merekam semua kejadian yang terjadi 4-5 hari yang lalu. Namun, alat ini memiliki kelemahan, yaitu tidak bisa memundurkan atau memajukan ulang apa yang sudah terekam. Jadi, mereka harus benar-benar teliti. Doc meminta tim untuk memantau rumah Claire. Di situ, Doc merasa takjub karena Snow White bisa menembus tembok, membuatnya merasa seperti Deja Vu. Dia merasakan seperti sudah bertemu Claire sebelumnya. Namun Doc tidak tahu di mana itu terjadi. Padahal dia melihat Claire di ruangan autopsi. Doc lalu menelpon rekannya dan meminta informasi tentang apa yang ditemukan di rumah Claire.
Rekannya mengatakan bahwa Doc sangat ceroboh karena banyak sekali sidik jarinya. Doc pun merasa aneh dengan laporan tersebut karena saat dia mendatangi rumah Claire, dia menggunakan sarung tangan karet. Sejak saat itu, Doc meminta semua tim untuk melihat setiap detail yang dilakukan oleh Claire. Setelah beberapa saat, Claire merasa sedang diawasi meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Claire kemudian menulis di catatan hariannya bahwa dia selalu merasa diawasi. Tidak lama kemudian, Claire ditelepon oleh seorang pria yang tidak dikenal. Pria itu menanyakan tentang mobil yang akan dijualnya. Doc meminta tim untuk melacak penelepon tersebut, mencurigai bahwa penelepon itu adalah pelaku pengeboman. Namun, saat melacaknya, penelepon tersebut berada di luar jangkauan radius satelit. Doc langsung meminta tim untuk melacak melalui rekaman CCTV setempat. Doc penasaran dengan sebuah tas yang dibawa oleh pria tersebut. Doc meminta tim untuk mencocokkan tas itu di berbagai kota, karena tas itu ditemukan saat ledakan kapal terjadi. Ternyata, tas itu cocok, yang artinya penelepon adalah pelaku peledakan. Saat masing-masing dari mereka sibuk mencurigai Snow White, ternyata saat Claire dalam rekaman dapat melihat laser tersebut. Di situ, Doc meminta penjelasan kepada tim tentang apa alat itu sebenarnya. Karena dia tidak percaya kalau itu hanyalah sebuah CCTV, Doc menduga bahwa Snow White adalah sejenis mesin yang bisa melihat, mendengar, dan berinteraksi dengan masa lalu. Kemudian, pria bernama Denny Alexander menjelaskan bahwa mereka berhasil menemukan cara untuk berinteraksi dengan masa lalu melalui sebuah teori. Tetapi Doc tidak terlalu percaya pada teori tersebut. Dia ingin memastikan apakah Claire benar-benar hidup dalam rekaman itu. Denny mengonfirmasi bahwa Claire memang hidup dan meminta untuk mengirim pesan ke masa lalu dengan cara apapun. Setelah perdebatan yang menegangkan, Denny berhasil mengirim sebuah kertas berisi pesan pada Doc 4 hari sebelum kejadian. Akhirnya, kertas tersebut berhasil dikirim ke masa lalu. Tetapi Doc mendapati bahwa masa lalu telah pergi meninggalkan meja. Larry membaca pesan tersebut dan segera bergegas mengikuti petunjuk dari kertas itu. Doc dan tim kemudian memantau pergerakan Larry yang menuju ke pelabuhan. Saat tiba di pelabuhan, Larry menghentikan seorang pria yang ternyata adalah pelaku. Dan akhirnya Larry ditembak oleh pelaku tersebut. Ketika tim masih mengawasi Snow White, Larry kemudian dibawa ke suatu tempat yang berada di luar jangkauan Snow White. Doc segera bergegas dengan membawa sebuah helm dan menuju ke tempat kejadian. Doc sedikit bingung karena helm yang dia kenakan ternyata digunakan untuk melihat masa lalu. Sedangkan pandangan lainnya adalah masa depan yang saat ini. Setelah tiba di lokasi, tim melihat proses pembunuhan Larry dan mencocokkan wajah pelaku yang bernama Carol Kors FBI melakukan penggerebekan untuk menangkap Carol dan berhasil menangkapnya. Doc segera menginterogasinya dan mengetahui bahwa Carol adalah orang yang selalu gagal menjadi militer. Sehingga dia melakukan pengeboman kapal karena dia yakin itu adalah takdirnya. Setelah FBI mendapatkan cukup bukti untuk menutup kasus tersebut, mereka mengeluarkan Doc dari tim. Doc tidak menerima keputusan tersebut karena Claire di masa lalu akan dibunuh dalam waktu 12 jam dari sekarang. Dia terus membujuk untuk tetap bergabung dengan tim, tetapi FBI tetap menolaknya. Doc kemudian menghubungi Denny dan meminta untuk dikirim kembali ke masa lalu. Tidak lama kemudian, Doc pun bersiap untuk pergi menyelamatkan Claire. Doc berhasil kembali ke masa lalu dan berada di rumah sakit dalam keadaan kejang-kejang akibat efek perjalanan waktu. Setelah itu, Doc mulai tersadar dan segera meninggalkan rumah sakit tersebut.
Berhasil selamat dari ledakan, Doc segera pergi dari sana. Dalam perjalanan, Doc menjelaskan kepada Claire bahwa dia datang dari masa depan dan meminta Claire untuk tidak memberitahu polisi, karena hal itu hanya akan membuat keadaan semakin rumit. Doc adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Claire. Setelah mereka tiba di rumah, Doc segera mengambil peralatan medis dan membuat pesan yang ditempelkan di sebuah lemari es. Tiba-tiba, Claire mengarahkan senjata kepada Doc karena dia mengira Doc adalah pencuri. Doc menjelaskan bahwa dia adalah agen FBI, dan Claire kemudian menelepon kantor Doc untuk menanyakan detail identitasnya. Setelah Claire yakin bahwa Doc jujur, dia membantu mengobati luka tembak. Doc terungkap bahwa senjata api dan banyak noda merah di TKP rumah Claire adalah karena Doc sendiri yang melakukannya, sehingga banyak sidik jari Doc tertinggal di TKP tersebut. Tidak lama kemudian, mereka berdua pergi ke dermaga untuk menghentikan aksi pengeboman kapal yang dilakukan oleh Carol. Carol saat tiba di kapal, Claire bertemu dengan Carol, sementara Doc diusir oleh petugas kapal dan kembali ke dek kapal. Doc mencoba mengalihkan perhatian Carol dan saat Carol tidak fokus, Claire menghidupkan mobil dan menabrak Carol. Tidak lama setelah itu, mereka berdua sudah terkepung oleh polisi. Claire berhasil selamat bersama 500 jiwa yang ada di dalam kapal. Sementara Doc terjebak di dalam mobil. Doc datang ke masa itu, namun dia belum mengenali Claire. Oke guys, itu tadi alur film Deja Vu. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kami dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.